Selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat kembali berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan gunakan waktu ini untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, datang kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat pagi hari Ku datang lagi. Saat pagi hari Ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari kita mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan
biarlah kekuatan yang dari Maha Tinggi mengalir atas kami, turun atas kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau merasakan ketenangan itu, ketenangan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mendengar seruan kami. Tak
bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah jawaban bagi setiap apapun yang menjadi permasalahan hidup kita. Allah adalah jawaban bagi seluruh doa-doa kita. Sebab itu kita layak menaikkan segala ucapan syukur kita, segala penyembahan kita kepada Dia, sumber jawaban hidup kita. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban. Engkaulah
Haleluya. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang ajaib. Engkaulah jawaban doa kami. Engkau saja Tuhan, sudah cukup bagi kami. Terima kasih, Kaulah segalanya. Kaulah jawaban dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah memasuki bulan akhir di tahun 2022. Kami melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan bagi kami. Walaupun kami melewati banyak hal yang merintangi kami, yang memberatkan kami, seperti lembah bayang-bayang maut bagi kami, tetapi Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Sebentar Tuhan, hati kami Tuhan akan diisi oleh kebenaran firman. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, di pagi hari ini, pagi yang sangat indah ini, Engkau berbicara kepada setiap kami dan tanamkan firman-Mu agar menjadi kehidupan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan semua. Apa kabarnya? Saya harap kabar jemaat Tuhan semua dahsyat, luar biasa. Yes. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2022. Bagaimana tahun ini Bapak Ibu? Apakah tahun yang cepat atau tahun yang lama? Banyak orang yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang cepat, tidak terasa. Tetapi banyak orang juga yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang lama. Nah Bapak Ibu, saya yakin di tahun yang telah kita lewati ini banyak yang membuat kita khawatir, betul? Dan bukan cuma di tahun ini saja Bapak Ibu, di tahun depan dikatakan bahwa akan ada resesi, akan ada kesusahan. Nah hal itu membuat kita khawatir, membuat kita takut Bapak Ibu. Ya, setiap hari selalu ada saja yang membuat kita khawatir. Pertanyaannya sekarang untuk Bapak Ibu semua, hal apa yang paling membuat Bapak Ibu khawatir saat ini? Atau di masa depan nanti? Hal apa Bapak Ibu? Nah, ketika kita memikirkan hal itu, hal yang membuat kita khawatir, kadang itu membuat kita takut, kadang itu membuat kita jadi lemah Bapak Ibu, kadang itu membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi hari ini saya akan memberikan satu kabar baik buat jemaat Tuhan semua, buat Bapak Ibu semua, yaitu Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, saya, Anda, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan, apakah pernah ikut perlombaan? Saya dulu ketika SD pernah ikut perlombaan Bapak Ibu. Ya, pada saat itu perlombaan kecil, lomba lari estafet dengan hadiah yang tidak seberapa. Tetapi ketika kelas kami menang Bapak Ibu, ada satu sukacita, ada satu rasa yang
yang tenang, satu rasa yang meluap, satu rasa bangga Bapak Ibu. Dan itu tidak membuat kita khawatir lagi, tidak membuat kita takut lagi. Nah Bapak Ibu, sama seperti perlombaan, ketika Bapak Ibu memenangkan perlombaan, kita lebih dari pemenang. Jadi kalau kita lebih dari pemenang, kita pasti bangga, kita pasti sukacita. Dan sukacitanya akan bertahan seumur hidup Bapak Ibu jika kita menghidupi hal ini. Ya, karena kita lebih dari pemenang, dikatakan. Dan kita bukan orang yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, tetapi orang yang luar biasa. Maka dari itu, ketika kita menjadi orang luar biasa, tidak ada hal yang harus kita khawatirkan sebenarnya Bapak Ibu. Hari ini mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan kita di Roma yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai 39. Akan saya bacakan Bapak Ibu. Bahannya diambil dari Roma 8, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-37 saja. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang mengasihi kita. Nah Bapak Ibu semua, dalam bahasa Yunaninya, lebih dari pemenang itu artinya hupernikao. Terjemahan Indonesianya adalah lebih dari pemenang. Terjemahan Inggrisnya to be more than conquer. Lebih dari penakluk. Prevail mightily. Menang dengan kuat. Nah itu kita. Lebih dari penakluk. Kita sudah menang dengan kuat. Tapi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang berkata, saya bukan siapa-siapa. Rasanya saya tidak pernah memenangkan. Rasanya hidup saya selalu kalah, selalu khawatir, selalu takut, selalu jatuh. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Dan hari ini saya akan katakan bahwa ketika Tuhan ada di dalam kita, ketika Tuhan beserta dengan kita, ketika Tuhan di pihak kita, Anda semua lebih daripada pemenang. Maka dari itu judulnya hari ini sekali lagi saya katakan, God in me sama dengan more than a conqueror. Ya. Bapak Ibu, lebih lanjut kita akan belajar tentang dari pertanyaan-pertanyaan di perikop ini di Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Di sana ada 4 pertanyaan yang paling utama Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama saya bacakan di ayat yang ke-8 di Roma 8 ayat yang ke-31. Begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Nah Bapak Ibu, melalui pertanyaan ini kita belajar, kita lebih daripada pemenang karena Allah di pihak kita. Itu yang pertama, Allah di pihak kita, maka kita lebih daripada pemenang. Ya, seperti ada lagu yang mengatakan seperti ini, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dan ketika Allah ada di pihak kita Bapak Ibu, siapa yang akan menjadi lawan kita? Hal apa yang dapat membuat kita takut? Hal apa yang bisa membuat kita khawatir? Ya. Bayangkan Bapak Ibu jika suatu saat Presiden Jokowi memihak kepada Bapak Ibu semua, ya, dan mengatakan kepada Bapak Ibu semua, jangan takut, di tahun yang akan datang Anda pasti dijamin oleh saya, terjamin kehidupannya. Nah Bapak Ibu pasti akan tenang, akan sukacita, nggak takut, betul? Nah, apalagi jika Tuhan ada di pihak kita, Allah di pihak kita, kita nggak mungkin takut Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin khawatir, kita nggak akan mungkin galau. Ya.
justru kita akan tenang dan kita akan mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan di pihak kita, mujizat itu sudah otomatis. Ya, Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus ketika dia di dalam dunia, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu ada mujizat. Nah, jika Tuhan di pihak kita, setiap hari akan menjadi hari yang penuh mujizat bagi kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan takut dulu mulai untuk ubah cara pandang kita bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi kesusahan semuanya, masalah yang besar, Tuhan ada di pihak kita. Dan selamanya Dia akan tetap di pihak kita. Titik. Yang kedua Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini di ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang kedua, kita lebih daripada pemenang karena segala sesuatu bisa Allah karuniakan kepada kita. Ya. Kenapa enggak, Bapak Ibu? Allah telah mengaruniakan anaknya. Allah telah memberikan anaknya. Lahir dalam palungan untuk kita semua. Ya. Apalagi untuk keinginan-keinginan Bapak Ibu. Untuk keinginan-keinginan jemaat Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, dikatakan bahwa apa? Ketika kita meminta, mencari, mengetuk, maka itu akan diberikan kepadamu. Tuhan bisa memberikan kepada Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu inginkan. Bahkan yang lebih dari itu. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Segala sesuatu Bapak Ibu bisa Allah karuniakan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita lebih daripada pemenang? Itu ada di Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga, kita lebih daripada pemenang karena Yesus membela kita. Yesus menjadi pembela kita, Bapak Ibu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, kita dicintai, kita dikasihi. Maka kita lebih daripada pemenang. Itu ada ayatnya di ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita butuh cinta, kita butuh dikasihi, betul Bapak Ibu. Dan kabar baiknya Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Segala kekurangan kita, Tuhan mengasihi kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Tuhan mengasihi saya, tetapi kenapa masih ada penindasan? Kenapa masih ada penganiayaan? Kenapa masih ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya, masalah, dan lain-lain? Bapak Ibu, semua ini adalah bagian dari kehidupan. Bahkan Paulus mengutip dari Mazmur Bani Korah, hal ini akan selalu ada, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, menghantui kita sepanjang hari. Ya, kita sudah seperti domba-domba sembelihan. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecewa kepada Tuhan jika ketika kita melakukan lebih untuk Tuhan, melayani dan lain-lain. Ternyata kehidupan tetap ada masalah, tetap ada penganiayaan, tetap ada kesusahan. Karena itu wajar Bapak Ibu, itu perjalanan kehidupan. Bagian dari proses Bapak Ibu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dari semuanya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan mencintai Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, inti dari God in me, kita lebih daripada pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu. Ketika Tuhan di dalam kita, hal apa yang harus kita lakukan? Ketika kita lebih daripada pemenang, sekarang hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yakini Bapak Ibu bahwa kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, bersyukur dan jangan sombong Bapak Ibu.
Jangan merasa lebih dari yang lain, tapi tunjukkan bahwa kita lebih dari pemenang dalam perkataan, perbuatan. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan, permasalahan, selesaikan Bapak Ibu. Upayakan yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Kalau jatuh, gagal terus, tetap bangkit lagi, tetap bangkit kembali. Dan yang terakhir, rajin berdoa, rajin bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak terasa tahun ini hampir selesai. Mungkin banyak keberhasilan atau mungkin banyak kegagalan yang sudah terjadi. Tapi di balik itu semua, selalu ingat, 2000 tahun lalu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk kita semua. Dia dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, Allah di pihak kita, Allah di dalam kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap beserta dengan kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan. Hati kita telah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, jemaat Tuhan, mari kita akan kembali menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. beserta dengan kami, bahkan Engkau ada dalam hati kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan katakan, Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Goodbye.
memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa, Bapa yang menjadi jawaban doa bagi setiap kita. Mari kita akan datang dengan sepenuh hati menaikkan doa-doa kita, sebab kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang maha mendengar, maha mengetahui, dan Dia adalah Allah kita yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita melalui doa-doa kita. Mari kita naikkan doa kita. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk perayaan Natal kita. Kita berdoa untuk perayaan Natal umum pada tanggal 25, supaya Tuhan akan memberkati dan memberi pertolongan. Juga perayaan Natal Gereja Anak, perayaan Natal Maisi, semua yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, semuanya diurapi oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa kita dengan iman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk perayaan Natal kami, baik perayaan Natal umum, perayaan Natal Maisi, perayaan Natal Gereja Anak Mars. Tuhan, kami mohon perkenan Tuhan di dalamnya, supaya kuasa Tuhan mengalir dalam setiap ibadah yang kami adakan. Tuhan, mari Engkau akan memakai semua hamba-hambamu yang melayani dengan urapan kuasa Tuhan, dengan pertolongan daripadamu Tuhan. Bahkan Engkau akan memakai hamba-hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, supaya Engkau akan berbicara kepada kami semua, seluruh jemaat Tuhan lewat hamba Tuhan, menjadi pertolongan, menjadi bekal, menjadi Tuhan kehidupan bagi kami. Sebab Engkau adalah juru selamat kami, Engkau Allah kami yang maha memberikan pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Mari Engkau pakai seluruh panitia yang melayani, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati seluruh perayaan Natal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa supaya dalam perayaan Natal kita, Tuhan memberikan cuaca tidak turun hujan, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat hadir. Dan kita akan berdoa untuk keamanan, supaya kuasa Tuhan, malaikat Tuhan melindungi setiap kita, berjaga-jaga di sekeliling kita, dan supaya kuasa Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir, supaya mereka juga boleh menerima berkat dalam perayaan Natal kita. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami memohon untuk Tuhan cuaca dalam perayaan Natal kami. Kiranya Tuhan akan memberikan cuaca yang terbaik bagi kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan, supaya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dapat hadir, tidak terhalangi Tuhan oleh cuaca Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan yang akan Tuhan dilaksanakan. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberi pertolongan, supaya terjadi keamanan Tuhan saat kami melaksanakan perayaan Natal ini. Tuhan, ada perlindungan kuasa darah Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan perayaan Natal ini Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa malaikat Tuhan berjaga di sekeliling kami Tuhan, sehingga perayaan Natal kami dalam keadaan yang aman. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang akan hadir, supaya kuasa urapan Tuhan juga akan turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam tiap-tiap ibadah karena mereka sakit, mereka terhalang karena mereka mungkin sudah lansia. Biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka, Tuhan akan menjaga mereka sehingga mereka dapat tetap ibadah walaupun mereka dapat ibadah di rumah. Biarlah kuasa Tuhan akan mengalir. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dan jemaat-jemaat Tuhan yang telah lanjut usia. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan, jamaah Tuhan turun atas mereka. Kami teringat untuk Bapak Gunawan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, memberikan selalu kesehatan, kekuatan untuk Bapak Gunawan. Juga Tuhan untuk Bapak Acun, untuk Bapak Hasan, untuk Bapak Yuhok, untuk Tuhan
Ibu Yuliana Harahap, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan memberkati. Dan semua jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak kami sebutkan, biarlah kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang telah lanjut usia, Tuhan tolong mereka, supaya mereka juga boleh tetap beribadah Tuhan, walaupun mereka beribadah di rumah. Biarlah kuasa Tuhan mengalir lewat ibadah yang mereka ikuti bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita akan saat ini berdoa juga untuk gembala sidang kita, supaya Tuhan akan memberkati gembala sidang untuk seluruh pelayan tim Bintang 5, seluruh pelayan, baik pelayan di umum, pelayan MyC, pelayan gereja anak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas gembala sidang kami, memberikan hikmat, akal budi, pertolongan pimpinan, kuasa Tuhan mengalir dalam jemaat, dalam gembala sidang kami Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati untuk seluruh tim Bintang 5 dipakai, diberikan hikmat akal budi dalam melaksanakan pelayanan ini Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan, perkenan Tuhan turun, bahkan seluruh pelayan-pelayan di gereja kami diurapi oleh Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan hati kami yang tertuju kepada Tuhan. Kau yang akan memakai kami agar seluruh pelayanan kami memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nanti saya minta Bapak Chandriadi akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan berdoa untuk penutup. Silakan Bapak Chandriadi berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi negara dan bangsa kami ya Bapa. Tuhan kasihani bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan ampuni setiap kesalahan bangsa kami ya Bapa. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, baik segi ekonomi Tuhan Yesus, keamanan, politik, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pula yang akan menolong setiap para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada setiap mereka, berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga setiap mereka dapat melakukan setiap pekerjaan mereka dengan baik ya Bapa. Mereka dapat melaksanakan Tuhan Yesus kewajiban mereka Tuhan Yesus hanya untuk kemajuan bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami pun menyerahkan Tuhan Yesus kota kami, kota Bandung Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pimpin juga pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Berikan keberanian kepada setiap mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhkan kota kami dari hal-hal yang jahat ya Bapa, sehingga kota kami senantiasa ada dalam keadaan baik dan damai ya Bapa. Dan saat ini kami menutup Tuhan Yesus persekutuan doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa Tuhan akan senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami, di saat kami melakukan segala aktivitas kami. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, kekuatan-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus, sehingga setiap kami Tuhan Yesus dapat menjalankan sepanjang hari ini Tuhan Yesus dengan penyertaan dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini hamba pun mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah doa pagi kita telah selesai. Selamat beraktivitas kembali jemaat Tuhan. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.